mengapa Yudas ini disalahkan gitu? Mengapa Yudas ini, bukankah sebelum sebelumnya sudah dinubuatkan bahwa akan datang Yesus Kristus untuk menyelamatkan dunia ini dari peristiwa itu? Kenapa Yudas itu disalahkan gitu dalam kejadian itu, Kak? Mengapa Yudas itu disebutkan iblis atau apa gitu? Ya, Yudas memang iblis. Karena dia menjual Yesus itu kan bukan dengan pengetahuan bahwa oh Yesus harus mati untuk mengampuni dosa. Enggak, dia menjual Yesus karena rakus duit. Jadi pengkhianatan Yudas itu bukan Tuhan yang merancangkan itu. Tuhan tahu Yudas akan mengkhianati dia, tetapi bukan Tuhan yang membuat atau memaksa Yudas mengkhianati dia. Pengetahuan Tuhan tidak menjadi dasar penetapannya. Dia tahu bahwa besok kamu akan berdosa, tetapi bukan Tuhan yang membuat kamu akan berdosa. Paham nggak? Ya. Nah, jadi mengenai Yudas, ketika dia mengutus anaknya itu, dia tahu apa yang terjadi kepada anak itu. Nah, akan ada satu orang nanti ribuan tahun ke depan, ketika anak manusia itu lahir, maka akan ada satu orang yang akan mengkhianati dia. Maka Tuhan mengucapkan hal ini. Apa yang dia lihat ini kepada para nabi ribuan tahun sebelumnya dituliskanlah oleh para nabi. Maka ketika itu terjadi, digenapilah pengetahuan Tuhan yang dia telah beritahu yang disebut sebagai nubuatan itu. Jadi pengetahuan Tuhan tidaklah dasar penetapan Tuhan. Dia tahu kita akan berdosa, tapi bukan dia yang merancangkan kita untuk berdosa. Karena kita punya apa? Free will yang free, gitu ya. Oke? Ya, Kak. Ada lagi, Kak? Boleh lagi? Ya, satu lagi silakan. Ini, Kak, mengenai saya Kristen ya, Kak ya. Bukan maksud apa-apa sih. Cuma ingin sekedar tahu aja mengenai agama Katolik begitu, Kak. Yang di dalam ibadah itu saya tidak menyebut mereka bahwa mereka menyembah patung yang mereka buat sedemikian rupa, tidak. Tetapi kenapa ada itu, Kak? Ada seperti gua Maria, kita berdoa di situ. Terus ada patung-patung Yesus yang di sebagai itu mereka sebagai simbol mereka, padahal di dalam Keluaran itu kan jelas bahwa jangan menyembah bagi patung yang menyerupai apapun, begitu, Kak. Patung itu emang disembah sama mereka. Bertakwa nggak mereka sama patung itu? Saya tidak tahu itu, Kak. Nah, mereka tidak bertakwa kepada patung itu. Jadi nggak salah. Patung itu nggak salah. Patung kerubim ada nggak di bait Allah? Di atas tutup pendamaian. Orang Yahudi kan beribadah mengharap situ. Tunduk lagi ke arah situ. Tapi apakah mereka menyembah patung kerubim itu? Dengan menyembah ke arah kerubim itu? Nah, padahal orang Israel yang dikasih hukum jangan berbuat bagimu patung. Tapi kenapa mereka bawa patung kerub? Nunduk-nunduk lagi ke arah patung kerub itu. Lalu mereka menyembah patung. Penyembahan itu harus dipahami apa? Proskunei. Itu artinya apa? Kita harus selidiki. Ya. Jadi penyembahan itu bukan karena kamu mengarah ke situ menunduk, bukan. Tetapi memberikan hidupmu untuk ditakwakan kepada dia yang kamu sebut. Perlu kamu menunduk sama siapapun, silahkan. Mengharap apapun, menghadap apapun, silahkan. Tapi jangan memberikan hatimu, jangan jual jiwamu bagi berhala. Tapi persembahkanlah itu kepada Allah. Karena hidupmu adalah persembahanmu yang hidup. Roma 12. Tuhan untuk tubuh dan tubuh untuk Tuhan. Ya. Percuma kamu ke gereja tapi hatimu jauh daripada dia. Itu nggak guna juga. Ya, jangan berikan hatimu untuk bertakwa kepada berhala-berhala, tapi berikanlah itu kepada Allah. Itu maksudnya, ya. Jadi mau buat apa silahkan saja.
Yang penting jangan apa? Bertakwa kepadanya selain kepada Allah Tritunggal. Begitu Jo, ya. Oke Kak, makasih Kak ya. Halo, selamat malam Kak Elia. Ya malam. Silakan Pak, apa mau ditanya Pak? Ini mau tanya tentang sejarah manusia. Manusia pertama kan Adam dan Hawa. Itu kalau dalam Alkitab kan anak dari Adam dan Hawa kan itu kalau nggak salah cowok semua, yaitu Kain dan Habel. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana untuk mendapatkan keturunan selanjutnya, sementara anak Adam dan Hawa itu cowok semua. Atau misalnya gini, Ada Alkitab di situ. bentar, atau misalnya gini, kalau misalkan anaknya Adam dan Hawa ini ada yang cewek, apakah mereka itu nikah sama saudara gitu? Ada Alkitab di situ? Nggak ada sih. Cuman Berarti enggak Kristen kau. ya Kristen Kak, saya cuman pengen mendalami iman gitu. Kenapa nggak ada Alkitab di rumah? Ini kan di tempat perantauan ceritanya. Ya, jadi saya pengen tahu aja gitu. Sekalian mau mendalami iman gitu Kak. Ya. Oke. Jadi bagaimana mungkin anak-anak Adam itu bisa jadi banyak gitu ya? Ya Kalau betul. anaknya yang dicatat tuh hanya 2. Perlu kamu tahu bahwa Musa ketika menulis Taurat itu dalam prinsip patrilineal. Jadi dari jalurnya laki-laki. Jadi nama laki-laki itulah yang dituliskan untuk melanjutkan garis keturunan. Nah, jadi Adam itu ada anak laki-laki. Ya, nanti baca anak-anak perempuan di Kejadian 5 ayat 4. Itu ada anak-anak perempuan. Nah, pada saat itu mereka saling mengawini anak-anak laki-lakinya Adam dan anak-anak perempuannya Adam. Loh, bukannya nggak boleh Kak Elia? Itu atau apa yang saudara itu saling menikah? Ya, itu tidak diperbolehkan pada saat zaman Taurat. Di zamannya Adam dan Hawa Taurat kan belum ada. Oke Kak. Tapi di zamannya Musa baru Taurat itu ada. Jadi kawin campur itu diperbolehkan sebelum zamannya Taurat. Tapi setelah Taurat udah enggak. Gitu ya. Oke. Jadi Oke, gitu ya. Oke. terima kasih Kak. Ya, terima kasih Tuhan berkati. Oke, silakan Mutia. Kakak izin bertanya, Ya, silakan. aku kan masih belajar tentang Kristen. Puji Tuhan aku udah masuk Kristen. Terus aku masih pengen penasaran tentang tata cara memakamkan jenazah menurut Alkitab. Nggak ada tata caranya menguburkan kakinya dulu yang masuk kepalanya dulu, apanya nggak ada. Orang mati udah mati, kubur tempatkan langsung. Mau gimana pun itu terserah. Ya, karena itu tubuhnya itu harus binasa untuk mendapatkan tubuh yang tidak dapat binasa. Itu nanti pada hari kebangkitan. Jadi nggak ada cara-caranya kepalanya dulu lalu tangannya dilipat begini segala macam itu udah ada. Ya, udah dia mati udah selesai. Rohnya ke Firdaus, nanti hari kebangkitan dia akan dibangkitkan. Bukan tubuhnya itu yang dibuat, tapi tubuh yang baru nanti yang dia pakai. Dan